Polres Jakarta Selatan menggelar reka ulang kasus pembunuhan sadis terhadap 4 orang anak di bawah umur di Jagakarsa, Jakarta Selatan. 42 adegan diperagakan tersangka PD, termasuk adegan KDRT pada sang istri. Reka ulang tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian 4 orang anak di bawah umur yang terjadi Jalan Kebagusan, Gang Roman RT 4 RW 3 Jakarta Selatan digelar Polres Jakarta Selatan Jumat sore. Sedikitnya 42 adegan diperagakan langsung pelaku PD, termasuk 10 adegan KDRT pelaku terhadap istri dan 32 adegan kasus pembunuhan. Dalam reka ulang diketahui bahwa pelaku membunuh 4 orang anaknya secara bergantian dengan cara dibekap. Dari gambaran pada saat hari Sabtu dini hari saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan sampai yang bersangkutan melakukan tindak pidana pembunuhan. Selain adegan kekerasan pada istri dan pembunuhan 4 anaknya, PD yang dipicu cemburu juga memperagakan adegan dirinya menuliskan beberapa pesan dan curhatan hatinya dalam sebuah laptop pribadi pelaku. Dari Jakarta, Stephen Faisal Abdul Rashid Sardusanto, iNews melaporkan. Dua pria yang diduga begal sepeda motor babak belur diajar massa di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku berhasil diringkus setelah menabrak wanita pengendara motor bersama anak balitanya. Warga meringkus pria yang diduga begal sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia bersama seorang rekannya tertangkap usai menabrak motor seorang wanita yang berboncengan bersama anak balitanya Kamis siang. Pelaku diduga menendang motor korban hingga terjatuh. Keduanya kemudian berusaha kabur, namun dikejar warga hingga berhasil diringkus di Kampung Srengseng, Sukatani, Kabupaten Bekasi. Ternyata ini udah jatuh ya, terus yang motor skup ini pergi ya kabur, di sana gaya apa? Tapi itu korbannya ibu-ibu, bawa anak. Usai menjadi bulan-bulanan warga, 2 pelaku diamankan polisi yang datang ke lokasi. Polisi juga mengamankan kunci letter T dan motor milik pelaku. Polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, iNews melaporkan. 9 pelaku tawuran di kawasan Keramat Pulo dalam 2 Senen Jakarta yang menyebabkan seorang tewas berhasil diringkus polisi. Ironisnya motif tawuran antar 2 kelompok warga itu terjadi hanya karena unggahan ajakan di media sosial. Mengenakan baju tahanan, 9 pemuda yang merupakan pelaku tawuran hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan polisi di lokasi tawuran di Jalan Keramat Pulo dalam 2 Senen Jakarta Pusat. Dari 9 pelaku, 2 diantaranya yakni AM dan MSA masih berusia di bawah umur atau berstatus pelajar. Sementara dari hasil tes urin, 2 tersangka positif narkoba. Aksi tawuran antar 2 kelompok warga antara kelompok Kebon dengan kelompok Ledeng itu terjadi jelang Hari Raya Natal. Akibat tawuran, pria berusia 40 tahun tewas di lokasi. Motif tawuran diketahui hanya karena unggahan ajakan tawuran di media sosial yang akhirnya memicu penyerangan. Para pelaku dijerat pasal berlapis terkait kekerasan dan penyerangan, ancaman hukuman 7 tahun pidana penjara. Polisi menggagalkan upaya peredaran 15.000 butir pil ekstasi yang rencananya akan diedarkan pada malam pergantian tahun. 3 orang pengedar turut diringkus petugas dari salah satu apartemen di Kota Medan. Anggota Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap JAS dan AA di salah satu apartemen di Kota Medan. Ketika menangkap keduanya, terlihat puluhan bungkus pil ekstasi dengan 2 orang berbeda yakni hijau dan coklat terletak di atas meja. Ketika dihitung, total terdapat 15.000 butir pil ekstasi disita dari tangan keduanya. Usai menangkap kedua pelaku, polisi melakukan pengembangan dengan menangkap 1 pelaku lagi yang berperan sebagai pemasok ekstasi kepada kedua pelaku. Ini petugas memburu pelaku lain yakni Y yang merupakan pemasok utama ekstasi. Pengakuan pelaku rencananya akan diedarkan di malam pergantian tahun. 51 tahun, tinggal di Medan Baru. Yang kedua JAS, laki-laki 49 tahun, tinggal di Medan Sunggal. Yang ketiga AA,
laki-laki 34 tahun, tinggal di Medan Sunggal. Para pelaku terancam di penjara selama lebih dari 5 tahun karena jerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar Jumat pagi. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kepulan asap hitam disertai kobaran api melahap habis pabrik pengolahan biji plastik di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat pagi. Banyaknya bahan plastik yang mudah terbakar membuat api kian membesar hingga merobohkan sebagian atap pabrik. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik yang menyambar bahan plastik di dalam pabrik. Api berhasil dipadamkan petugas damkar 2 jam kemudian dengan terjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran. Saat kejadian ada yang bekerja nggak? Untuk kejadian mungkin sudah ada yang kerja tadi jam 8. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Kasus kebakaran masih diselidiki Polres Metro Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, Ainus melaporkan. Sementara di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, belasan rumah warga dan puluhan kamar kontrakan ludes di amuk api Jumat siang. Kobaran api menghanguskan 15 rumah warga dan 20 kamar kontrakan di permukiman padat penduduk di Jembara Utama 4 Jalan Gang Sejahtera, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kebakaran membuat warga sekitar panik dan pasrah tak bisa menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Diduga api akibat korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan. Pemirsa, seorang anak asal Kediri, Jawa Timur berhasil memukau pengunjung mancanegara di ajang internasional Bangkok Fashion Week. Bocah 9 tahun ini pun tampil memukau dengan mengenakan pakaian khas adat Jawa. Kia Arinda, bocah 9 tahun asal Kediri, Jawa Timur ini bersekolah layaknya siswa SD seusianya. Di SDN Burengan 2 Kota Kediri, bocah berparas manis yang saat ini duduk di kelas 3 SD dikenal sebagai anak aktif dan tak pemalu. Namun siapa sangka gadis kecil ini ternyata seorang model yang sudah berlenggak-lenggok hingga ke ajang internasional. Karena kerap bergaya di depan kaca, orang tua Kia pun memasukkannya ke sekolah model untuk mengasah bakatnya. Karena menyenangkan, melatih percaya diri, dan mendapatkan teman teman. Membawa nama Indonesia ke dunia internasional melalui modeling. Sekolah biasa menyupport sekali mas, minta izin ya diberi izin, minta surat keterangan kita buatkan dan sebagainya. Asalkan dia itu betul-betul diombat, dilaksanakan, insya Allah sekolah sangat mendukung sekali. Karena kerap bergaya di depan kaca, orang tua Kia pun memasukkannya ke sekolah model agar bakatnya terasah. Memang anaknya suka berlenggak-lenggok di depan kaca, kemudian saya ikutkan sekolah modeling di Kediri dan lomba-lomba top model. Anak ini berbakat ya, sepertinya mempunyai talent untuk di modeling dan fashion. Agar tujuan awalnya ngelatih mental dulu, punya mental dulu, masalah juara atau enggak itu kita kembalikan kepada mungkin keputusan Dewan Juri. Selain menjuarai beragam ajang model tingkat nasional, Kia Arianda pun sudah mengikuti fashion show internasional seperti pada ajang Bangkok Fashion Week 2023 dengan menampilkan kostum adat Jawa. Kia berharap dapat terus mengembangkan bakat modelingnya agar bisa mengharumkan nama kota Kediri dan Indonesia di kancah internasional.
Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Ketua Umum DPP Partai Perindo yang juga Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah menteri dan pejabat negara menghadiri perayaan Natal Nasional 2023 yang digelar di Graha Gereja Betani, Nginden, Surabaya, Jawa. Turut hadir Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama Ibu Liliana Tanu Sudibyo, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo, yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana Perayaan Natal Nasional 2023 pada perayaan Natal Nasional ini. Presiden Joko Widodo menekankan penting menjaga toleransi di tahun politik seperti sekarang ini dalam sambutan perayaan Natal. Kita harus terus selalu menjaga toleransi, menjaga persatuan, menjaga perdamaian. Perbedaan pilihan politik itu wajar dalam demokrasi. Sementara itu, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan apresiasi kepada Angela Tanu Sudibyo sebagai Ketua Pelaksana Natal Nasional 2023 yang mampu menyuguhkan penampilan menarik dengan lancar. Dan saya mengucapkan terima kasih khusus kepada Angela Tanu Sudibyo sebagai Ketua Pelaksana. Perayaannya rapi sekali dan tim RCTI, tim MNC Group yang bertanggung jawab atas produksi. Ada juga keterlibatan anak-anak kecil dan dari Surabaya juga ada satu grup tari karisma, dan dari jauh dari Sumatera Utara ada juga perkusi gitu ya. Jadi kita memang melibatkan sangat beragam sekali. Semangat Natal diharapkan akan membawa kehangatan dan kedamaian bagi bangsa Indonesia, terlebih memasuki tahun politik 2024. Dari Surabaya, Oki Arisandi, Suryadi Suryaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, mengisi libur Nataru, sejumlah warga Jabodetabek memilih mengelilingi Jakarta dengan menaiki bus tingkat gratis di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Warga pun rela antri untuk jajal bus wisata hingga terjadi antrian cukup panjang. Para calon penumpang didominasi mak-mak dan anak-anak ini rela antri demi menaiki bus wisata tingkat Transjakarta. Antrian panjang pun terjadi di halte bus wisata Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Warga memilih habiskan libur akhir tahun untuk mengelilingi Jakarta dengan menjajal bus wisata tingkat. Selain nyaman, naik bus tingkat ini tidak dipungut biaya alias gratis. Liburan, kan sebentar lagi liburan anak sekolah udah selesai. Ini rute terakhir. Belum pernah sih kalau untuk ke dalam, iya baru pengen. Semoga seru dan nambah pengalaman untuk anak-anak. Iya, mau liburan. Mau keliling Jakarta, pengen tahu Jakarta, Mas. Paling setengah jam lah sini. Banyak ya Bu antriannya? Ya, banyak sekali. Sangat ramai, antusias sekali nih warga DKI maupun yang di luar DKI Jakarta. Wow, jauh, pokoknya bisa hampir 80-90% luar biasa. Untuk hari biasa di luar libur anak sekolah ya. Guna antisipasi penumpukan penumpang, pihak pengelola akan mempercepat perputaran bus. Saat ini tersedia 22 armada bus wisata Jakarta yang bisa dinikmati wisatawan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kawasan wisata Candi Prambanan Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Sedikitnya 17.000 wisatawan berkunjung ke Prambanan per hari. Habiskan libur akhir tahun. Ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah memadati Taman Wisata Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Para wisatawan didominasi dari kalangan keluarga dan pelajar sekolah. Para pengunjung ini datang untuk menghabiskan libur akhir tahun. Jumlah wisatawan pun meningkat di atas jumlah target yang ditetapkan pengelola. Terus ini, terus kedua katanya bisa kuliner enak-enak. Setelah masuk Prambanan gimana? Bagus banget, banget. Harus ke sini. Karena belum pernah ya? Iya, betul. Sama anak-anak juga ya? Betul. Anak-anak menikmati ya? Iya, seneng banget. Nataru ini cukup meningkat ya, di atas target yang sudah kita buat, yaitu sekarang ini sudah 84% ya dari target
124.000, sekarang sudah di angka 104.000 yang sudah datang ke sini. Puncak liburan diperkirakan akan terjadi pada 31 Desember 2023 dengan jumlah pengunjung diperkirakan mencapai 18.000 orang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kembali di Lintas News pagi akhir pekan, pemirsa, seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor ditemukan tewas usai menghilang saat penelitian di Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban ditemukan 2,5 km dari lokasi terakhir penelitian. Galang Edi Swasono, mahasiswa Institut Pertanian Bogor IPB yang hilang di Pulau Sempu, Kabupaten Malang, Jawa Timur, akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh nelayan. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang untuk proses visum. Penemuan jenazah Galang Edi membuat operasi pencarian dilakukan sejak Kamis pagi dihentikan. Sebelum ditemukan tewas, Galang bersama 28 mahasiswa IPB lainnya dan 3 orang pendamping tengah melakukan penelitian di Blok Telaga Lele, kawasan Pulau Sempu. Saat itu korban meninggalkan rombongan untuk pengambilan data dari Rabu pagi. Seharusnya korban kembali pukul 12 siang, namun sampai malam hari mahasiswa semester 5 ini belum kembali. Rekan-rekan korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada petugas hingga jenazah korban ditemukan. Nah, untuk kesepakatannya jam 12 harus kembali ke camp utama. Tetapi di jam 12 Galang nggak kembali. Kini jenazah telah dibawa ke rumah duka di Banjarnegara, Jawa Tengah. Sementara penyebab pasti tewasnya korban masih dalam penyelidikan. Dari Malang, Jawa Timur, saya Fajarani, iNews melaporkan. Sejumlah bocah nekat mengadang puluhan pengendara motor yang menerobos trotoar demi menghindari kemacetan di Jalan Matraman Raya Menteng, Jakarta Pusat. Aksi para bocah ini pun viral di media sosial dan menuai banyak pujian dari warganet. Lu yang apa lu? Sejumlah bocah nekat mengadang laju puluhan pengendara motor yang menerobos trotoar jalan demi menghindari kemacetan di Jalan Matraman Raya Menteng, Jakarta Pusat. Sadar aksinya mendapat halauan dari para bocah, para pemotor akhirnya memilih untuk keluar dari trotoar dan kembali melanjutkan perjalanannya di jalan raya. Aksi para bocah yang terekam kamera warga pun viral di media sosial dan menuai banyak pujian dari warganet. Meski demikian, warganet juga mempertanyakan keberadaan petugas hingga banyak pemotor yang nekat menerobos trotoar. Para pemotor kerap melintasi trotoar terlebih sejak adanya proyek pembangunan yang mengakibatkan penyempitan jalan hingga memicu kemacetan panjang. Sayangnya, meski telah viral di media sosial, namun sejumlah pengendara roda 2 nampak masih berupaya melintas di trotoar jalan demi menghindari kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, melambungnya harga sembako menjelang akhir tahun menjadi perhatian Partai Perindo dengan menggelar pasar murah di berbagai daerah. Mendengar jeritan masyarakat mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok, Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 9 Hendy Wargianto, Caleg Tandem DPR RI Dapil 3 Jakarta Barat Valencia Tanusudibyo, dan Gondo Radityo Gambiro menggelar bazar sembako murah di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Warga sangat antusias membeli minyak goreng ukuran 1 liter seharga Rp5.000. Kami Perindo kan hadir di masyarakat. Apabila Perindo nanti menang, bukan hanya skup kecil masyarakat sekitar, tapi satu Indonesia kita buat sejahtera. Bazar sembako murah juga digelar Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 5 Muhammad Sopyan di RT 02 dan RT 03 di RW 01 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duransawit, Jakarta Timur. Sekitar 500 warga rela antre untuk menebus paket sembako murah berupa minyak dan beras seharga Rp10.000.
harapannya adalah bahwa ini satu simbol bahwa Partai Perindo memperjuangkan masyarakat kecil. Tentu ini menjadi sebuah program perjuangan kami. Nanti ketika kami diberikan amanah untuk rakyat memimpin bangsa ini, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Terima kasih untuk Partai Perindo telah membantu kami para ibu-ibu yang jadi meringankan beras dan minyaknya, meringankan ekonomi kita juga. Tak ketinggalan di berbagai kegiatannya, caleg Partai Perindo juga menyampaikan visi misi serta mengampanyekan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo launching program unggulannya saat kampanye di Wonogiri, Jawa Tengah. Program tersebut adalah program SMK gratis langsung kerja untuk keluarga miskin. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkomitmen menggagas program sekolah menengah kejuruan atau SMK gratis untuk keluarga tak mampu ke tingkat nasional guna mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dalam kampanyenya di lapangan Pule, Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelumnya, Ganjar telah menjalankan program serupa melalui SMKN Jawa Tengah semasa menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dan ini menurut saya menjadi prioritas pertama. Karena apa? Karena kebutuhan anak-anak muda hari ini kalau kita tanya juga pekerjaan. Maka kalau bisa kita desain dari awal pendidikannya, terus bisa langsung ketemu dengan industrinya, di bridging oleh pemerintah, maka sekolah SMK gratis langsung kerja bukan cerita mustahil karena sudah kami praktekkan. SMKN Jateng sendiri telah meluluskan 1.837 siswa. Dari jumlah lulusan tersebut, 80% diantaranya langsung terserap di dunia kerja dan perguruan tinggi baik tingkat nasional maupun luar negeri. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri musyawarah kebangsaan nelayan dan petani di Banyuwangi, Jawa Timur. Ribuan warga menyambut kedatangan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD diiringi lantunan sholawat saat menghadiri acara musyawarah kebangsaan bersama nelayan dan petani di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Selain mendengar aspirasi para petani dan nelayan, Mahfud yang juga Menko Polhukam turut menyampaikan orasi kebangsaan. Kemajuan sektor agraria dan maritim turut menjadi prioritas pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usai gelaran acara, warga antusias saling berebut untuk bersalaman hingga bersuah foto dengan Cawapres nomor urut 3. Yang hadir banyak sekali, nah yang sekarang ini memang agak terbuka khusus untuk Muncar. Satu kecamatan bisa meledak kayak gini, saya bersyukur alhamdulillah. Dan untuk Banyuwangi, kami optimis menang. Sebelumnya Mahfud MD bersilaturahmi ke berbagai pesantren untuk menyampaikan visi dan misinya mensejahterakan para guru agama dan marbot masjid. Dari Banyuwangi, Tim Liputan melaporkan. Siti Atikoh, istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi Kampung Mino di Desa Wisata Pekunden, Banyumas, Jawa Tengah. Atikoh juga ikut membuat kue nopia. Puluhan wanita menyambut istri Capres nomor urut 3 Atikoh Ganjar di Desa Wisata Pekunden, Kecamatan Banyumas, Jawa Tengah. Ibu-ibu yang merupakan warga sekitar dan pengrajin produk makanan khas Banyumas ini mengajak Siti Atikoh membuat nopia bersama. Atikoh pun nampak antusias dalam pembuatan nopia, mulai dari membuat adonan, memasukkan isian hingga memasukkan adonan nopia ke dalam gentong. Menurutnya, Desa Wisata Pekunden dapat menjadi wisata edukatif dengan adanya pembuatan makanan khas nopia dan mino menjadi produk bernilai. Nah ini masih menerapkan local wisdom, jadi ovennya juga masih pakai oven yang pakai tanah liat seperti itu. Asik banget, jadi tahu bahwa itu memang hasilnya itu akan enak sekali kalau dilakukan dengan penuh cinta. Ibu.
Atikoh pun berkesempatan mendengar curhatan para pegiat UMKM atas keresahan mereka dalam penjualan dan pemasaran produknya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Jen Cahyani, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pasangan Ganjar Mahfud berpeluang masuk putaran kedua dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo. Kami sangat yakin bahwa yang akan masuk ke putaran kedua adalah Ganjar Pranowo. Dan prediksi saya, putaran kedua adalah pertarungan Pilpres yang sesungguhnya. Saya kira kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD masuk ke putaran kedua, insya Allah pasangan ini akan memenangkan pertarungan Pilpres. Ini bukan... Dalam kampanyenya, caleg Partai Perindo Diska Resa Putra terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program unggulannya dengan membagikan KTA berasuransi dan basar sembako murah. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo, Diska Resa Putra, mensosialisasikan dan membagikan KTA berasuransi di RW 5 Manggarai, Jakarta Selatan. Selain membagikan KTA berasuransi, Diska Resa juga menggelar bazar sembako murah bagi warga. Susiani. Lebih lanjut lagi ya. Ya. Saya bisa mendapat Cici. Ini. Lanjutin ya Bu ya. Supaya bisa masyarakat jadi lebih baik lagi. Sementara itu, warga bantaran Kali Ciliwung di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan mengeluhkan tentang kelanjutan program bantuan langsung tunai dan bantuan untuk lansia kepada Diska Resa Putra. Cuma masalah apakah BLT dilanjutkan, PKH dilanjutkan, lansia dilanjutkan, itu yang perlu dibahas. Sesuatu hal yang belum konkret untuk jadi caleg, jadi anggota dewan. Saya kasih tahu ke masyarakat harus cerdas dalam memilih dan jangan sampai golput karena saling lari lagi pertandingan. Karena 50 hari lagi ini harus menentukan bagaimana sebuah kebijakan nyampe ke masyarakat. Partai Perindo yang dekat dengan masyarakat kecil optimis akan lolos ke Senayan dan mengantarkan kemenangan untuk pasangan Capres dan Cawapres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pemimpin Indonesia ke depan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.